Hai, selamat pagi. Akhirnya kita balik lagi jalan-jalan. Dan hari ini kita bakal trip ke tempat yang belum pernah gue kunjungin sebelumnya, yaitu Medan. Ya. So sekarang gue ada di bandara, mau berangkat ke Bandara Kuala Namu Medan. So mau ngapain aja kita di sana? Ikutin terus videonya ya. Bye. Akhirnya sudah lama nggak bikin video, kita sekarang jalan-jalan lagi. Dan diniatin banget ini bikin video YouTube lagi. Jadi kita akan jalan-jalan ke Medan. Ini adalah salah satu bentuk keimpulsifan juga, karena memang gue ada agak penat kerjaan, terus pengen liburan entah kemana, dan gue bener-bener have no clue tentang Medan sebelumnya. Jadi banyak yang bilang di Medan itu kulinernya enak-enak banget. So gue mau cobain jalan-jalan ke sana. Plus lagi juga gue ada teman di sana kebetulan, dan dia juga ide untuk pergi ke Samosir. Gue bener-bener nggak tahu dan gue iyain aja. Let's try dan kita coba adventure di sana. Karena yang gue tahu juga Sumatera memang terkenal sama Danau Toba. Jadi gue juga penasaran pengen lihat Danau Toba. Akhirnya kita sampai di Bandara Kuala Namu. Jadi gue beli tiket pesawat dari Jakarta langsung direct ke Bandara Kuala Namu. Itu lamanya sekitar 2 jam 15 menit. Kemarin gue pakai penerbangan dari maskapai Super Airjet yang merupakan grup layannya juga. Jadi memang gue cari ekonomi sih. Tiket PP Jakarta Medan itu sekitar 2,7 habisnya. Dari Bandara Kuala Namu ke Stasiun Medan kita pakai kereta bandara. Buru-buru karena tadi sempat delay ngejar stasiun kereta bandara jam 12.20. 5 menit lagi. Resiko beli tiket kereta bandara adalah takutnya ketinggalan karena delay gitu. Jadi gue memang beli sebelumnya dari aplikasi. Tapi untungnya masih kekejar, dan inilah kira-kira pemandangan di dalam kereta bandara menuju ke Medan. Jendelanya luas, kiri kanan juga pemandangannya bagus, ijo-ijo gitu loh. Menuju ke stasiun Medan itu ngelewatin 3 stasiun. Dan durasinya juga nggak terlalu lama, sekitar setengah jam lah. Nah, kalau kalian udah mulai lihat gedung-gedung gini berarti pertanda sudah dekat sama stasiun Medan. Jujur yang ada di dalam otak gue sekarang adalah mau makan siang apa, karena udah lewat banget jam makan siang. Dan gue masih scrolling list yang teman-teman gue kasih tentang kuliner Medan. Akhirnya gue mutusin untuk mencoba satu kuliner yang searah sama hotel tempat gue tinggal. So akhirnya gue jalan dikit, pakai ojol tentunya, dan langsung menuju ke tempat kuliner tersebut. Soal cuaca, gue bisa bilang Medan itu panas. Harus familiar juga ya dengan bunyi klakson-klakson itu. Dan yang menarik, kalian juga akan ketemu bangunan-bangunan yang kesannya klasik. Akhirnya kita sampai di rumah makan Tabona. Jadi katanya ini terkenal banget sama bihun karinya ya. Jadi tempatnya sih sederhana, pakai kursi plastik kayak gitu, tapi menarik sih. Nah, ketika datang langsung disuguhin kue-kue seperti ini. Menunya sendiri kalau menurut gue pribadi nggak terlalu banyak, jadi memang ini kayaknya udah khasnya. Yang pasti untuk kari gue pasti milihnya sapi. Cuman ini juga ada yang menarik sih, karinya kari ayam kampung. Sempat tergoda dengan kue-kue ini, tapi enggak lah. Harus siapin space untuk menu lainnya. Dan tada, inilah menu pesanan gue, bihun kari sapi. Jadi menurut gue tekstur bihunnya juga beda, terus dagingnya besar-besar banget sama ada kentangnya. Tekstur kuahnya juga kental dan warnanya merah menyala. Dan ternyata memang rasanya agak pedes sih. Udah gak usah mikir kalau kayak gini pasti minumnya harus es teh tawar dong. Gue adalah tipikal orang yang kalau makan tuh keringetan. Udah kebayang lah cuaca Medan yang panas, terus makan bihun kuah juga panas-panas, belum rasanya base-nya tuh pedes. Tapi itu pertanda bahwa makanannya nikmat. Dan menurut gue pribadi ini salah satu makanan yang enak sih. Dan worth it banget
pertama kali ke Medan langsung coba ini. Harga untuk kari sapi ini adalah Rp60.000. Jadi bayar juga udah bisa pakai QR dan lain-lain, aman. Nah, lagi enak-enak makan di seberang lihat spanduk warnanya hijau, tulisannya Sinar Pagi, dan gue inget ini adalah salah satu tulisan yang ada di list kuliner yang teman-teman gue kasih. So gue langsung ke sana dan ternyata bener jualannya soto Sinar Pagi. Konon ini soto cepet banget habisnya, tapi ternyata masih ada. Dan gue nggak tahu sih ini beneran cabangnya atau enggak. Tapi gue akhirnya cobalah pesen soto ayam. Dan rasanya enak, jadi ayamnya itu udah digoreng duluan terus dibikin soto gitu loh. Cuma karena ini base-nya santan dan gue habis makan kari, jadi rasanya nggak terlalu menonjol. Yang gue suka malah sate kerang dan perkedelnya. Enak banget. Ini kalau nggak salah harganya sekitar 30.000, tapi worth it banget karena daging ayamnya banyak banget. Oke, jadi setelah kenyang, perut hampir meledak, gue memutuskan untuk check-in dulu di hotel. Dan ketika gue naik ojol, lihat bangunan-bangunan kayak gini, terutama bangunan-bangunan gerejanya tuh unik-unik banget. Dan ternyata hotel gua ada di Jalan Kesawan, itu adalah salah satu jalan yang banyak banget bangunan historikalnya. Nah, hotelnya sendiri gue beli di aplikasi online dan ini juga gak terlalu mahal, namanya Kama Hotel. Kalau gak salah harga kamarnya sekitar 300 sampai 350 ribu deh. Bentuk bangunannya unik, jadi kaca semua, terus jadi kayak open space gitu. Area lobby menyatu dengan area restoran gitu. Dan ini karena kaca-kaca jadi kalian bisa langsung lihat keluar gitu loh, menarik. Lobbynya juga klasik tapi juga eklektik. Jadi menarik lah. Di depannya juga ada coffee shop gitu, tapi jujur gue ogah sih. Panas. Halo, sudah makan kedua tempat. Ini akhirnya sampai juga di hotel, namanya Hotel Kama di daerah Kesawan. Kalau gue lihat tuh jalan ini kayak bangunan-bangunan historikal gitu, mirip sama Braga kalau di Bandung. Dan hotel ini nyempil di tengah-tengahnya gitu loh. Jadi bener-bener semuanya dibikin kaca. Jadi dari lobi tuh bisa lihat mobil-mobil sama bangunan-bangunan historikal yang ada di sekitarnya gitu. Nah, tadi udah check in nih. Biasalah gue tuh orangnya cashless, jadi gak bawa uang cash kan. Tapi di sini harus bayar deposit Rp100.000. Tapi di sebelah situ, sebelah banget FO-nya ada ATM BCA, so nggak problem banget. Cuman ketika gue udah mau istirahat dari hawa yang panas ini, udah mau ke kamar, ternyata liftnya lagi dicek, lagi di maintenance. Jadi harus nunggu sekitar setengah jam, 30 menit. Dan akhirnya gue masih duduk di lobby. But it's okay, lobbynya adem, nyaman juga, bisa lihat mobil-mobil macet dan berlalu lalang di sini. So ya udah, kita nunggu kamarnya ready dan istirahat dulu. Ya. Dan ternyata di liftnya ini tombolnya cuma sampai 5 kan, sedangkan kamar gua di 616. Dan setelah dibaca tetap harus naik tangga 1 lantai dari lantai 5. Untuk ukuran hotel budget sebenarnya kalau menurut gue kamarnya masih oke. Karena walaupun ukurannya mungkin nggak terlalu besar, tapi dia bersih. Yang pasti kamar mandi harus bersih dan bantal tidak boleh ada bau apapun. Kalau itu adalah aturan mutlak gue. Dan ini juga ada view lah gitu, untuk kacanya besar, jadi still okay. Gue pilih hotel ini juga karena lokasinya strategis dan yang pasti ekonomis sih. Dan gue juga suka karena nggak ada bau apapun dari kamar mandinya. Kadang hotel bintang 5 juga masih suka berbau loh kamar mandinya. Drama sabun tumpah. Ada. Oke, mari kita tes matahari Medan seperti apa. Jadi sudah gue bilas tadi tas dan baju yang kena sabun, gue coba gantung di sini sambil jendelanya gue buka dikit. Apakah sudah kering nanti kalau kita kembali ke hotel?
Dan ternyata pas kembali ke hotel beneran guys, kering. Ini menandakan bahwa matahari Medan tidak main-main. Oke, sekian dulu episode pertama gue di Medan. Nanti kita akan balik lagi makan-makan. Tuh kan, gue udah makan-makan lagi. Dan bangunan apa saja yang nanti gue kunjungin. Dan ada kemeriahan apa, kita tunggu di episode berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya.